bersama podcast Abang, asiknya bincang sehat bareng kita. Nah, kali ini Promkes Puskesmas Pulau Merak mau ngobrolin tentang kesehatan tradisional nih bersama PJ Kestrat Puskesmas Pulau Merak. Nah, Teosi kan PJ Kestrat ya di Puskesmas Pulau Merak ini. Sebenarnya Kestrat itu apa sih dan mencakup apa aja? Kestrat itu adalah kesehatan tradisional. Memperkenalkan diri dulu ya? Oh iya, boleh. Ya, Baik, perkenalkan diri dulu ya. Nama saya Rosi Kirmayanti. I'm the farm. Saya sebenarnya farmasi. Sebagai asisten apoteker, di sini saya memegang PJ program kesehatan tradisional. Kesehatan tradisional itu di Puskesmas meliputi ada dua ya. Ada kesehatan tradisional untuk akupresur dan ada kesehatan tradisional untuk asman toga mandiri tanaman obat keluarga. Oke, nah kayaknya kita lebih tertarik ke asman toganya nih, Teosi. Asman toga itu apa tuh? Asman toga adalah asuhan mandiri tanaman obat keluarga, yaitu di dalamnya itu meliputi bagaimana caranya supaya masyarakat bisa memanfaatkan toga di rumahnya untuk kesehatan, untuk gangguan-gangguan kesehatan ringan seperti sakit kepala, batuk pilek, pegal-pegal. Jadi sebelum ke puskesmas, sebelum meminum obat yang konvensional, ada baiknya kita memakai atau memanfaatkan tanaman obat keluarga terlebih dahulu untuk meringankan gejala-gejala ringan seperti itu. Jadi sifatnya tanaman obat keluarga itu meringankan gejala-gejala yang ringan, tidak bisa kalau udah yang parah gitu ya. Nah, kalau untuk gejala yang lebih parah seperti penyakit diabetes, hipertensi atau butuh penanganan dokter yang lebih lanjut ya tetap harus ke puskesmas. Oh begitu. Contohnya apa sih Teh? Baik, contohnya ini kan kita referensi dari buku Kementerian Kesehatan ya. Kita punya buku saku dari Kemenkes untuk asman toga, yaitu ada penyakit ringan. Yang pertama yaitu biasanya itu untuk ibu menyusui. Apa itu? Nah, untuk ibu menyusui untuk tanaman obatnya biasanya dengan daun katuk. Daun katuk ya, kayak udah familiar nih biasanya ya, banyak ya. Pasti ya daun katuk di halaman rumah, di pekarangan, di kebun. Nah, ini juga diharapkan bisa ditanam di halaman rumah atau pekarangan rumah, kalaupun tidak ada boleh di kebun atau di pot gitu. Jadi sebenarnya fungsinya daun katuk itu apa Teh? Daun katuk itu fungsinya untuk melancarkan produksi ASI terhadap ibu menyusui. Yang mau ASINya banyak ya, bisa konsumsi daun katuk. Banyak sih olahannya, bisa dibikin sayur, bisa dibikin puding, bisa dibikin puding. Bisa dibikin puding. Dan satu lagi ada kelor. Oh iya. Kelor juga sama ya, yang lagi hits istilahnya. Kelor juga bisa dibikin puding. Kelor juga bisa dibikin sayur sama seperti daun katuk. Nah, kelor juga lagi hits nih ternyata. Selain untuk ibu menyusui, kelor juga bisa untuk meningkatkan anemi kepada remaja. Oh gitu, meningkatkan kekurangan darah. Jadi anak-anak remaja itu kan biasanya HB-nya rendah karena menstruasi itu ya? Betul, karena fase menstruasi. Jadi bisa ditolong dengan daun kelor ini. Oh gitu. Saya juga taunya selama ini daun kelor tuh cuma buat ASI ya. Ternyata ada manfaat lain. Ada manfaat buat lain. Penambah sel darah merah ya. Betul, untuk menambah sel darah merah. Bisa untuk mengurangi stunting juga, mencegah stunting juga. Banyak manfaatnya loh daun kelor. Iya. Gitu. Dan terus selain itu ada apa lagi? Selanjutnya itu ada untuk batuk pilek. Apa batuk pilek itu? Batuk pilek ramuannya itu bisa memakai rimpang kencur dengan air hangat. Oh iya. Iya, kencur bisa dipotong-potong, dibersihkan dulu, lalu diberikan air dicampur dengan air panas, didiamkan, nanti airnya sampai meresap lalu boleh diminum. Tetapi untuk ramuan kencur ini tidak bisa diminum terhadap anak di bawah 2 tahun. Oh gitu. Iya. Jadi ada pengecualian ya. Ada pengecualian. Boleh diminumnya anak di atas 2 tahun ke atas. Berarti kalau untuk lansia nenek-nenek bisa dong boleh. Ya. Soalnya kebanyakan nenek-nenek juga makinnya kencur loh sebelum minum obat ya kan. Kayaknya kalau obat tuh udah pakai kencur aja gitu. Soalnya orang tua saya juga pakai itu. Ternyata kencur itu
bermanfaat untuk meredakan batuk dan pilek gitu. Jadi kan sebelum minum obat yang konvensional seperti obat-obatan yang ada di obat-obatan yang ada di apotik, terlebih dahulu ada baiknya kita memakai tanaman obat keluarga dulu. Tetapi kalau memang misalkan dengan meminum tanaman herbal obat ini tidak ada perubahan, boleh ke puskesmas dan meminum obat-obatan yang ada di apotik atau di puskesmas gitu. Baik, untuk selanjutnya yaitu bisa untuk meningkatkan nafsu makan. Untuk meningkatkan nafsu makan ternyata ada salah satu tanaman obat. Ini sebenarnya bukan tanaman ya. Jadi ketumbar itu tuh, ketumbar bumbu ya, bumbu, rempah-rempah sama seperti kencur, ketumbar juga ada manfaatnya. Bukan hanya untuk masak, tapi juga dia bisa meningkatkan nafsu makan terhadap anak. Diapain? Itu bisa dicampur dengan madu dan air di situnya ya. Jadi airnya secukupnya. Direbus dulu? Tidak direbus sih, cuma ditumbuk halus. Ditumbuk. Iya, dicampur madu, ditambahkan air hangat atau air panas ya sampai dingin, nanti baru diminum. Ditumbuk dulu sampai halus ya. Nanti disaring aja itunya. Disaring kan kalau ketumbar suka ada kulit-kulitnya gitu loh. Iya, itu disaring dulu. Itu buat nafsu makan ya? Buat nafsu makan. Baik, untuk mengatasi sembelit ada satu tanaman obat yaitu mengkudu. Pasti udah pada tahu ya mengkudu. Iya, yang baru itu mengkudu itu ternyata manfaat, banyak sekali manfaatnya. Nah, salah satu yang ada di buku Kemenkes ini adalah di buku saku ini untuk mengatasi sembelit. Sembelit itu apa teh? Itu susah buang air besar ya. Iya, yang bisa 3 hari sekali itu ya. Yang 3 hari nggak buang air besar. Betul. Biasanya untuk lansia, untuk produksi sembelit itu sering ya. Kalau lansia itu. Kadang di puskesmas juga ada setiap 2 hari sekali datang ke puskesmas mengeluh dengan sembelit. Nah, itu bisa diatasi terlebih dahulu dengan meminum ramuan mengkudu ini. Nah, cara pembuatannya yaitu buah mengkudunya diparut, diberi garam sedikit, diperas, lalu disaring. Nah, setelah itu baru diminum air. Oh, gitu. Jadi diminum ya. Diminum Bukan dimakan ya. Diminum sari-sarinya. Saya nggak kebayang rasanya seperti apa ya. Gitu. Kalau lidah buaya tuh kan kayaknya lagi hits juga nih. Itu fungsinya buat apa tuh? Lidah buaya banyak sekali manfaatnya. Yang pertama itu bisa untuk dia antioksidan ya. Dia kan bentuknya bisa seperti lendir-lendir gitu. Iya. Dia antioksidan, bisa untuk meredakan panas dalam juga, bisa untuk melancarkan pencernaan juga. Dia bisa manfaatnya banyak sekali. Yang saya tahu cuma buat rambut. Nah, iya. Itu untuk rambut dari waktu kita muda kayaknya sering ya dipakai langsung gitu kan ya itunya lendir-lendirnya itu bagus sekali untuk rambut, untuk pertumbuhan alis gitu. Ternyata ada manfaatnya selain buat rambut ya? Ada, itu bisa dibuat minuman gitu. Oh, gitu. Iya. Caranya diapain? Untuk dibuat minuman itu diparut, dibersihkan dulu terlebih dahulu sampai lendirnya agak berkurang gitu. Lalu daging-dagingnya itu dipotong-potong, diiris, lalu di blender, biasa ditambahkan gula. Untuk yang diabetes ya, boleh ditambahkan gulanya gula batu. Jadi jangan memakai gula pasir ya. Jangan pakai pasir. Jadi memakai gula batu boleh bisa ditambahkan susu sedikit gitu, tapi susu krim aja, krim kental manis boleh, tapi sedikit, jangan terlalu banyak. Itu bisa langsung diminum. Oh, saya juga baru tahu kalau itu bisa diminum. Iya. Ternyata enak loh, seger. Udah nyobain gak sih? Udah. Terus udah gitu bisa ditambahin yang kecil-kecil itu tuh. Kayak semacam untuk panas dalam juga. Kayak apa itu? Apa tuh ya? Saya lupa lagi namanya tuh ya. Bisa ditambahin itu juga untuk biasanya panas dalam itu tuh. Saya pakai itu. Enggak juga nggak apa-apa, dengan langsung diminum juga bagus untuk melancarkan pencernaan, untuk antioksidan, untuk panas dalam. Iya, buat rambut. Iya. Tadi kan udah banyak nih ya
tanaman obat keluarga yang disebutkan oleh Teh Osi, manfaatnya, cara mengolahnya. Nah sekarang kita kepo nih, Bajeng Kestrat ini lagi sibuk apa Teh? Apa tuh? Jadi gini ya, sebenarnya untuk tanaman obat itu tadi hanya beberapa. Banyak sekali manfaatnya untuk tanaman obat itu. Di sekeliling kita sebenarnya banyak sekali tanaman-tanamannya gitu. Tadi hanya beberapa. Nah untuk sekarang, untuk Kestrat, kita sedang mempersiapkan lomba kelompok Asmantoga tingkat kota Cilegon. Nah itu dia gongnya. Iya, jadi ini setiap tahun, ini sebenarnya acara tahunan. Kota Cilegon selalu mengadakan lomba kelompok Asmantoga tingkat kota. Jadi dari tingkat kecamatan dulu, nanti dipilih dari kecamatan itu mana yang bagus, baru dilombakan ke tingkat kota. Nah, teman-teman semua mohon doanya untuk Kecamatan Pulau Merak, Puskesmas Pulau Merak ini akan mengadakan lomba kelompok Asmantoga di Kebun Toga kelompok Asmantoga Lidah Buaya di Tanjung Sekong. Tanjung Sekong, RW Kelurahan 2, RW 2, Kelurahan Lebak Gede. Kelurahan Lebak Gede. Iya. Nah, siap-siap nih Kelurahan Lebak Gede, Kecamatan Pulau Merak, Kota Cilegon harus mendukung, mensupport dan mendoakan Teh Rosi Firmayanti dalam mempersiapkan lombanya nih, Amin. lomba Asmantoga. Semoga bisa memberikan yang terbaik Amin. untuk Puskesmas Pulau Merak dan Kecamatan Pulau Merak. Iya, mohon doanya. Iya, mohon doanya ya teman-teman. Iya. Dengan cara menonton video ini, like, terus menyebarkan video ini supaya semua orang tahu kalau Teh Rosi sedang mempersiapkan lomba yang akan dilaksanakan pada tanggal 23 Februari ya. Betul, 23 Februari 2023. Sekian, terima kasih. Kayaknya itu saja. Kita mohon doa dan dukungannya. Di share, di like, dan di subscribe Puskesmas Pulau Merak Official. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teh Rosi.